Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke anak-anak, hari ini PJOK kita akan belajar mengenai soal evaluasi yang A dan B yang sudah Mister tugaskan di 2 pertemuan sebelumnya ya. Jadi silakan diambil alat tulisnya. Nanti Mister akan membacakan soal dan jawabannya satu persatu. Apabila ada yang salah, silakan kalian ganti agar kalian bisa gunakan untuk bahan belajar. Bagi yang belum mengumpulkan, maka kalian sudah terlambat karena hari ini Mister akan memberikan jawabannya yang A dan B. Oke, sudah dipegang alat tulisnya. Dibuka halaman 97, buku PJOK-nya halaman 97 ya. Nomor 1, dalam renang gaya dada, posisi wajah saat meluncur, wajah menghadap ke bawah. A ya, posisi meluncur. Wajah menghadap ke bawah. Nomor 2, sebelum renang gaya dada, aktivitas yang harus dilakukan adalah meregangkan otot agar lemas, biar ototnya tidak kaku ya. Meregangkan otot ya, meregangkan. D, disilang ya, D jawabannya. Kemudian nomor 3, pembelajaran gerakan kaki renang gaya dada bertujuan untuk titik-titik di air. Nah, gerakan kaki pada renang gaya dada itu tujuannya untuk apa? Nah, gerakannya gini ya. Ini kaki ya. Kaki ditarik ke samping, tendang. Nah, jadi ayunan ini, mendorong ini gunanya untuk membantu mendorong tubuh B ya. Jadi tendang ke belakang, maka tubuhnya kan jalan ke depan. Kakinya nendang ke belakang, tubuhnya jalan ke depan. B nomor 3. Nomor 4, pembelajaran pengambilan napas pada renang gaya dada sebaiknya dilakukan dengan mulut karena lebih cepat ya. Pengambilan napas renang itu pakai mulut. A. 5, ketika mengeluarkan sisa pembakaran pernafasan, posisi kepala atau wajah adalah ketika mengeluarkan sisa pernafasan, posisi kepala atau wajah adalah. Nah, ini contohnya ya. Ini wajahnya ada di sini, telapaknya. Mister, ini wajah. Meluncur menghadap ke bawah. Begitu mau buang nafas dan mau ambil, maka ini wajah diangkat sampai di atas permukaan air. Misalkan ini air ya. Nah, ini kan sama berarti. Maka harus diangkat supaya bisa ambil nafas.
Nah, misalkan mulut di sini. Selama mulut sudah di atas, maka sudah di atasnya air, maka itu sudah bisa ambil nafas. Tidak perlu terlalu tinggi ngangkat kepalanya ya. Cukup mulut di atas air sudah cukup. Misalkan gini. Tinggal tidak terlalu tinggi gini, tidak usah. Ya, cukup. Yang penting mulut di atas air. Jawabannya adalah D. D, menengadah ke atas permukaan air. Menengadah itu adalah gerakan dari posisi ini ke diangkat. Menengadah itu mendongak ya, tapi tidak terlalu mendongak. Bahasa Jawanya dangak ya. 6. Selain gaya kata, renang gaya dada disebut juga C. School slack. 7. Posisi yang benar pada waktu pengambilan napas pada renang gaya dada adalah posisi yang benar waktu pengambilan nafas. Itu tadi B. Bibir bawah di atas permukaan air, ya kan? Kata mister, misalkan ini airnya segini. Nah, segini sudah bisa ambil nafas karena bibir bawah itu sudah di atas permukaan air. B. 8. Pemanasan renang gaya dada sebaiknya A. Meregangkan otot lengan, otot kaki, leher, pinggang, dan punggung. Nanti ini hampir semua ya, karena mulai dari leher, lengan, punggung, pinggang, kaki. Karena memang renang itu gerakannya adalah seluruh tubuh. A. 8A ya. 9. Pengambilan napas saat renang gaya dada dilakukan ketika B. Tangan mengayun. Nah, kalau posisi awalnya kan menghadap bawah. Ini kalau menghadap bawah adalah posisinya meluncur, tangannya rapat. Begitu tangan gerak ngayun, kepala diangkat sambil tangannya diayun ya. Ketika tangan mengayun baru ambil nafas. Sudah. B. Tangan mengayun disilang. 10. Pada saat renang gaya dada, gerakan tangan ketika menarik ke samping bawah adalah B. Mendorong air dengan telapak tangan rapat. Nah, itu tadi ya. Telapak tangannya ini posisi meluncur, siap mau mengayun, yaitu diputar dulu tangan. Nah, baru ya posisinya seperti ini, tangan harus rapat ketika mengayun. Kenapa? Kalau renggang maka ayunannya kurang kuat karena airnya tembus toh lewat sela-sela jari. Nah, gerakan dorongannya nanti tidak kenceng, kamu renangnya lambat. Nah, hanya harus rapat biar dorongannya kencang. 11. Latihan pertama renang bagi pemula biasanya dalam bentuk mengapung dan meluncur. Nah, jadi sebelum latihan kaki, tangan, nanti biasanya latihan meluncur. Harus berani dulu meluncur, dilatih dulu. Kalau sudah bisa berani tenang, nah, itu baru ke teknik selanjutnya. D. Mengapung dan meluncur. Oke, 12. Posisi kaki pembelajaran renang gaya dada di darat dengan cara terlentang adalah A. Ditekuk ke depan dada dan tendang ke samping. Nah, terlentang berarti ngadep ke atas. Ya, gerakannya adalah itu tadi, kakinya ditekuk, kedua kakinya ditekuk hampir sampai ke depannya dada,
atau ke perut lebih tepatnya, kemudian tendang ke samping. A. 13. Posisi telapak kaki renang gaya dada saat telapak kaki mendorong kuat. Nah, telapak kaki adalah bagian bawah ya, telapak. Posisi telapak kaki renang gaya dada saat telapak kaki mendorong kuat. Nah, yang ditanya posisi saat mendorong. Harusnya jawabannya adalah ke samping. Ya. Dibuka ke samping. Karena posisi menendangnya yaitu nih kaki rapat, buka, tendang ke samping, baru rapat. Tapi di sini tidak ada jawaban ke samping. Maka tidak usah dijawab, dilingkari saja. Nomor 13 dilingkari. 14. Belajar mengambil pernapasan renang gaya dada sebaiknya diawali dari A. Kolam dangkal. 15. Sebelum belajar renang gaya dada, setiap pemula diajarkan gerakan menyelam. Ya. Setiap pemula diajarkan gerakan menyelam. Maksudnya memasukkan kepala dalam air, masukkan mulut dalam air, hidung dalam air, muka dalam air, kepala dalam air. Berani apa enggak? Ya, itu dilatih dulu baru latihan lainnya. Oke, lanjut yang B. Nomor 1. Posisi badan saat berenang dalam keadaan horizontal tanpa tahanan disebut meluncur. Horizontal itu lurus ya. Nah, posisi badan ketika lurus gini itu adalah posisi meluncur. Meluncur. 2. Sebelum melakukan renang, sebaiknya berdoa dan melakukan peregangan. Oke, karena sudah 12 menit ya, jadi agak cepat. 3. Posisi meluncur renang gaya dada berarti kedua tangan dan kaki serta badan dalam keadaan itu tadi lurus rapat ya. Tangannya waktu meluncur ada lurus rapat, tidak boleh ditekuk. No, salah. Tapi lurus rapat. Oke, lanjut. 4. Posisi kedua tangan ketika mengambil napas pada renang gaya dada adalah itu tadi mengayuh ke samping bawah. Mengayuh atau mengayun, boleh lah. Mengayun ke samping bawah. 5. Pada renang gaya dada, posisi kedua kaki ketika adalah, nah ini juga tidak jelas ya. Ketika apa yang ditanya ini? Ya, pada renang gaya dada, posisi kedua kaki ketika, ini ada yang kurang ya. Dilingkari nomor 5, tidak usah dijawab. 6. Posisi kedua kaki ketika memberikan dorongan sebaiknya menggunakan telapak kaki. Posisi kedua kaki ketika memberikan dorongan sebaiknya menggunakan telapak kaki ya, bukan ujung kaki. Kalau ujung kaki maka dorongannya kecil ya. Tapi kalau telapak lebar, dorongannya lebih kencang. Nah, ini kalau Mister contohkan ini bukan tangan, ini Mister contohkan kaki ya, maksudnya dari tadi. Ini telapak kaki, ini punggung kaki. Nah, maksudnya mendorong. Kalau pakai telapak kaki maka lebih kencang. 7. Untuk mengeluarkan hasil pernafasan pada renang gaya dada sebaiknya menggunakan mulut. 8. Bagi perenang pemula, melatih gerakan kayuhan tangan dan latihan pernapasan pada renang gaya dada sebaiknya di kolam yang dangkal. 9. Posisi kepala atau wajah saat bernapas pada renang gaya dada adalah menghadap depan. Ya, Mister contohkan tadi. Ini menghadap bawah, ini menghadap ke depan. 10. Renang gaya dada mirip dengan gaya katak. Renang gaya dada disebut juga gaya katak. Nah, itu tadi. Oke. Sudah 15
menit. Silakan yang salah diganti, tidak usah difoto lagi, tidak usah dilaporkan. Mister hanya memberikan penjelasannya saja. Oke anak-anak, terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Jaga kesehatan di rumah, jaga sholatnya. Sampai ketemu di pembelajaran minggu depan atau pembelajaran berikutnya. Terima kasih, mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.